Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mengenai materi dari mata kuliah Korupsi dan Politik dengan dosen pengampu Ibu Kolila Suci Pratiwi, SIP, MIP. Adapun materi yang kami ambil adalah mengenai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelumnya, ada baiknya saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya, di mana yang pertama ada saya sendiri, Sindo Marbun sebagai moderator, ada rekan saya Alexander Sialagan sebagai penyaji materi, ada Widi Pratamarai sebagai penyaji materi, ada Vivi Ginting sebagai penyaji materi, dan ada Depsi Aquila sebagai penyaji materi. Nah, ada 4 sub materi yang akan kami jelaskan, di mana subbab materi yang pertama yaitu mengenai apa sih definisi dari tindak pidana pencucian uang akan lebih dijelaskan oleh rekan saya, Widi. Kepada Widi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, ya. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pencucian uang secara sederhana didefinisikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana, harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atas atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang 8 tahun 2010. Unsur-unsur dimaksud yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menggibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Widi atas penjelasan mengenai definisi dari tindak pidana pencucian uang. Nah, selanjutnya ada submateri mengenai proses atau tahapan pencucian uang yang akan lebih jelas dijelaskan oleh rekan saya, Depsi Aquila. Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk penjelasan PPT selanjutnya, yaitu mengenai proses ataupun tahapan dalam pencucian uang. Nah, sebelumnya teman-teman, seperti yang tadi sudah dibahas, mengenai arti dari pencucian uang tersebut, yang dimana terdapat pada Undang-Undang Pasal 1, Angka 1, yang dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan ataupun proses pencucian uang tersebut. Nah, yang dimana dalam proses ataupun tahapan dalam pencucian uang tersebut terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada placement, yang kedua ada layering, dan yang ketiga ada integrasi. Nah, pada tahap yang pertama yaitu placement. Pada tahap ini pelaku menyisipkan uang kotor ke lembaga keuangan yang sah. Nah, hal ini sering dalam bentuk setoran tunai ke bank dan ini merupakan tahap yang paling mengerikan dari proses pencucian. Kenapa? Karena melibatkan sejumlah besar uang tunai yang cukup mencolok dan bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang bernilai tinggi. Nah, kemudian setelah placement ada yang namanya proses layering. Nah, ini merupakan tahap di mana ini melibatkan pengiriman uang yang melalui berbagai transaksi keuangan. Yang di mana transaksi ini berguna untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit untuk diikuti. Layering ini dapat terdiri dari beberapa transfer bank ke bank atau transfer kawat antara akun yang berbeda dengan nama yang berbeda di berbagai negara. Ini juga membuat simpanan dan penarikan untuk terus mengubah jumlah uang yang diakun, mengubah mata uang, dan membeli barang bernilai tinggi seperti kapal, rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang.
Nah, setelah melalui tahap pencucian ataupun tahap layering, yang kemudian yang ketiga adalah masuk ke dalam tahap integrasi. Nah, integrasi ini merupakan tahap yang menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement ataupun layering tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan legal yang sebelumnya yang dilakukan. Dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Mungkin demikian penjelasan mengenai proses ataupun tahapan pencucian uang. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, penjelasan yang sangat menarik mengenai proses atau tahapan pencucian uang yang disampaikan oleh rekan saya Depsi. Terima kasih. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai apa sih contoh-contoh dari tindak pidana pencucian uang yang pernah terjadi di Indonesia. Ini tentu merupakan pembahasan yang sangat menarik. Ada dua contoh yang kami ambil, teman-teman. Nah, untuk contoh yang pertama akan lebih dijelaskan dengan detail oleh rekan saya Vivi Juniartika Boru Ginting. Kepada Vivi, saya silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator sudah memberi saya kesempatan. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai makna dan juga bagaimana tahapan terjadinya tindak pidana pencucian uang ini. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh agar kita lebih memahami dari bagaimana terjadinya tindak pidana pencucian uang secara nyata tersebut. Nah, yang menjadi contoh pertama yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh Dirut atau Direktur Utama PT Jiwasraya, di mana PT Jiwasraya ini merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Nah, adapun peminat dari perusahaan asuransi Jiwasraya ini sangat banyak. Nah, di sini dijelaskan juga ada banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT Jiwasraya. Itu dikarenakan keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya lumayan tinggi. Namun ternyata beberapa petinggi dari PT Jiwasraya ini melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Nah, adapun total kerugian negara yang didapatkan negara dari tindak pidana pencucian uang PT Jiwasraya ini adalah mencapai 16 triliun rupiah. Selain itu juga klaim asuransi dari nasabah juga tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, PT Jiwasraya dianggap gagal bayar terhadap klaim polis dari nasabah. Beberapa pejabat dari asuransi Jiwasraya juga didakwa dengan Undang-Undang Pencucian Uang, sehingga tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai contoh yang pertama. Untuk contoh kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vivi yang sudah menjelaskan mengenai salah satu contoh dari tindak pidana pencucian uang yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, contoh selanjutnya adalah boleh untuk itunya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Yudi juga ya tadi, di mana pencucian uang ini kan secara sederhana definisikan sebagai suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, dana, atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Namun berbeda dengan kasus yang kedua yang kami ambil, yaitu kasus pencucian uang hasil korupsi Blanko EKTP. Rasanya kita sama-sama tahu mengenai kasus ini, di mana kasus pencucian uang yang satu ini yang sangat menghebohkan Indonesia mengenai Blanko EKTP, di mana pemerintah mewajibkan seluruh penduduk untuk menggunakan KTP elektronik atau EKTP. Namun kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh kaum tertentu untuk menggelembungkan harga Blanko EKTP. Nah,
Apa akibatnya? Akibatnya adalah negara mengalami kerugian mencapai lebih dari 2.314 triliun rupiah. Untuk hal ini merupakan jumlah yang sangat fantastis ya. Nah, hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi negara. Itu sangat sangat tentu sekali. Nah, ada beberapa pejabat yang telah terbukti melanggar unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, juga turut dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, nah itu merupakan pemaparan dari materi yang kami ambil, yaitu tindak pidana pencucian uang, yang akan kami tutup dengan pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Alex Sanchez Yalagan. Kepada Alex, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit dari kesimpulan tindak pidana pencucian uang. Baiklah, saya akan menjelaskannya sedikit. Dalam hukum Indonesia, sanksi pidana terdapat hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TTPU merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering, dan integration. Karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka sasaran pengaturan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Agar sistem penegakan hukum anti pencucian uang dapat bekerja secara efektif, diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian atau PPATK, dan penyedia jasa keuangan. Mengenai lembaga kepolisian dan kejaksaan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan, mengingat gentingnya peranan lembaga pidana pencucian uang atau TPPA. Sekian penjelasan dari kesimpulan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai materi tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk mungkin ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, boleh nanti dipaparkan di kolom komentar YouTube yang akan kami upload. Sekian pemaparan materi mengenai tindak pidana pencucian uang dari mata kuliah korupsi dan politik. Kami, seluruh anggota, berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.